الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada tafsir surah Al-Bayyinah. Insyaallah kita sempurnakan pembahasan kita, menyelesaikan beberapa ayat yang belum kita baca dari surat ini, yaitu masih pada firman Allah Subhanahu wa taala, atau masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah, ayat yang kelima, tidaklah mereka, ya ini maksudnya di sini adalah manusia, tidaklah manusia itu diperintah illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah ibadah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa dalam keadaan hanif, dalam keadaan sebagaimana yang akan diterangkan, akan datang keterangannya bahwa hanif artinya apa? Condong kepada tauhid, condong kepada Allah dan menjauh dari syirik. Hunafa wa yuqimus shalah, dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk menegakkan salat, wa yu'tu az-zakah, dan untuk menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah, agama yang lurus, agama yang tegak, yang lurus. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, bahwa ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kata Imam Ibnu Katsir, kaqaulihi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini sebagaimana ayat, tidaklah kami mengutus sebelummu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari para rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka beribadalah kalian kepadaku. Yani ayat ini menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk diperintah agar beribadah hanya kepada Allah, agar tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar meninggalkan sesembahan selain
Allah Subhanahu wa taala, agar meyakini bahwa sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batilah, tidak lain kecuali untuk diperintahkan untuk itu. Diperintahkan agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah perintah yang Allah perintahkan agar disampaikan kepada seluruh manusia melalui para rasulnya. Semua para rasul, semuanya tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali untuk menyampaikan ini, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, bahwasanya diibadahi selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka kalau ada ajakan kepada agama, mengajak kepada Islam, tapi tidak menjadikan ini sebagai ajakannya, atau menomorduakannya, atau meremehkannya, maka ajakan tadi adalah ajakan yang batil. Dakwah tadi adalah dakwah yang batilah. Nah, banyak orang-orang yang mengajak, mengatasnamakan mengajak kepada Islam, mendakwahkan Islam, mengajak orang agar mengikuti apa yang dia sampaikan dari ajakannya kepada Islam, namun ternyata tidak mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Ini adalah ajakan yang batil, karena bagaimanapun keadaan manusia, kalau mereka belum menjalankan la ilaha illallah, maka apa yang mereka lakukan itu, kalau mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia amalannya. Kalau masih berbuat syirik, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka akan sia-sia amalannya. Siapa yang tahu ayatnya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan sia-sia amalanmu, akan rusak amalan kamu. Maka apa nilainya seseorang kalau dia meskipun meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan minuman keras, tapi ternyata tidak meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah apa yang dia lakukan dari meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa besar, itu tidak ada nilainya kalau belum meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak kalau tidak mengajak kepada ini, tidak menjadikan ini sebagai maksud dari dakwahnya, itu adalah dakwah yang batilah. Itu adalah dakwah yang salah, bukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan dakwahnya seluruh para nabi. Karena dakwahnya seluruh para nabi mengajak umat ini untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah itu bukan diperintah oleh Allah. Peribadatan kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, didatangi kuburan-kuburan tadi, kemudian dijadikan orang yang meninggal tadi sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada selain Allah dengan menyembelih hewan untuk sedekah bumi, sedekah laut. Itu peribadatan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang merintahkan itu? Kira-kira siapa yang merintahkan? Ya, syaitan yang merintahkan. Itu yang merintahkan adalah syaitan. Mereka mengikuti ajakan syaitan, bukan ajakan yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajakan yang dibawa oleh utusan Allah semuanya dari para rasul, dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada al-ma'bud al-haq, tidak ada yang diibadahi dengan benar illa ana, kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku. Hanya kepada Allah saja, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa masih memberikan salah satu jenis ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melanggar perintah yang paling besar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak dibangun di atas tauhid, maka ibadah
Itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah tersebut, meskipun dia menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, meninggalkan dosa besar, meninggalkan judi, zina, minuman keras dan yang lainnya, riba dan yang lainnya dia tinggalkan, tapi dia tidak meninggalkan syirik, masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan tadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak dibangun di atas tauhid. Maka ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ini sebagaimana ayat yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Walihada qala hunafa. Oleh karena itu Allah kemudian menyebutkan dalam ayat berikutnya hunafa, mutahannifin 'ani syirik ila tauhid, yaitu menjauh dari syirik dan mendekat kepada tauhid. Harus menjauhi syirik. Makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin artinya agar manusia itu tidaklah manusia diperintahkan kecuali agar bertauhid dan meninggalkan syirik. Tidak cukup beribadah kepada Allah tapi masih berbuat syirik. Tidak cukup dengan sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya meskipun karena Allah, tapi dia masih punya ibadah kepada selain Allah, itu tidak cukup. Harus dia itu hunafa, harus dia meninggalkan sejauh-jauhnya, menjauhi syirik dan menuju kepada tauhid. Meninggalkan riya, menuju kepada ikhlas. Meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala dan menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Faqalihi, dan ini juga sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir seperti firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan agar apa? Menjauhi taghut. Agar mereka beribadah kepada Allah dan agar menjauhi sesembahan selain Allah. Bukan cukup beribadah kepada Allah saja, tapi menjauhi, bukan hanya meninggalkan, bahkan di sini menjauhi. Ini kalau meninggalkan barangkali belum jauh, tapi di sini dengan kalimat menjauhi, ini tinggalkan dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batilah. Tidak boleh seseorang itu mendekati ibadah kepada selain Allah, mengikuti peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama maknanya. Dan inilah makna la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, bahwa ucapan tersebut maknanya orang tadi harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi dan harus meyakini selain Allah yang diibadahi adalah sesembahan yang batilah. Selain Allah yang diibadahi adalah sesembahan yang batilah, yang dia tidak boleh memberikan ibadah kepadanya. Bahwasanya memberikan ibadah kepadanya adalah telah menjadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini saya kira jelas, dan maka inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali yang pertama ini, untuk bertauhid kepada Allah sebagai perintah yang paling besar, yang dibangun di atasnya ibadah yang lainnya. Maka ini dakwah para rasul, dakwah seluruh para nabi, dan dakwah pemimpinnya para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya ini mengajak umat untuk meninggalkan syirik dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Sehingga kalau ada dakwah kok tidak mengajak kepada ini, berarti itu bukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ada justru mengajak kepada ini, mengingatkan orang dari syirik, dianggapnya apa? Memecah belah umat. Jadi jangan disampaikan syirik itu. Justru malah melarang menyampaikan syirik dalam rangka untuk apa? Alasannya untuk menyatukan umat. Jangan sampaikan syirik. Untuk menyatukan umat supaya bersatu. Yang penting bersatu. Tidak usah. Biarkan mereka dengan akidahnya masing-masing. Kira-kira persatuan apa itu?
Persatuan yang tidak dibangun di atas tauhid itu persatuan apa? Ini tidak ada nilainya persatuan kalau tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka itu dakwah yang batilah. Yang benar adalah apa? Harus maksud daripada dakwah. Ini maksudnya. Adapun nanti pelaksanaannya, ya bagaimana supaya maksudnya tercapai. Gitu. Nah, ini terkadang ya tidak harus langsung disampaikan tauhid. Kalau memang itu akan membuat maksud dari dakwah tauhid ini malah apa? Malah akan tidak tersampaikan. Nah, ini terkadang ada satu tempat yang kalau kita langsung sampaikan masalah syirik, ya, kemudian apa? Justru kita tidak akan bisa menyampaikan lagi. Justru kita nanti tidak bisa mendakwahi mereka. Maka pada saat seperti itu tidak mengapa ditunda untuk mencapai maksud, bukan untuk meninggalkan maksud. Ini juga harus dipahami antara mencapai maksud dengan apa? Meninggalkan maksud. Terkadang untuk mencapai maksud dia tidak langsung kepada penyampaian kepada syirik, pada tauhid, tetapi dia untuk mencapai itu dia menggunakan melihat keadaan sehingga nanti akan tersampaikan itu. Tapi tidak meninggalkan itu dan bukan memalingkan itu. Adapun yang lainnya dari dakwah-dakwah yang tidak menjadikan itu sebagai maksud, tapi maksudnya adalah persatuan, misalnya. Maksudnya adalah yang penting sholat, yang penting orang akhlaknya baik, yaitu sesuatu yang baik. Tapi tidak ada nilainya sholat, akhlak yang baik tanpa ada tauhid. Tidak ada nilainya sholat dan akhlak yang baik tanpa meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yuqimus shalah, dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk menegakkan salat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa hiya asyrafu ibadatil badan. Wa hiya asyrafu ibadatil badan. Ini adalah semulia-mulianya ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, salat. Maka jangan sampai salat itu apa? Ditinggalkan. Dan di sini perintahnya dengan apa? Ditegakkan. Salat itu perintahnya dengan ditegakkan. Artinya betul-betul diwujudkan dengan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi wajib-wajibnya, bahkan disempurnakan dengan memenuhi sunnah-sunnahnya. Sehingga bukan asal sholat. Karena ini ibadah yang sangat besar. Seseorang kalau kemudian hanya asal-asalan, bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dari sholat. Begitu pula khusyuknya. Khusyuk adalah ruhnya sholat. Ketika orang tidak melakukan dengan khusyuk, maka disitulah nilai sholatnya dia. Seberapa tingkat kekhusyukannya, disitulah tingkat bagaimana pahala dia dari menjalankan sholatnya. Nah, meskipun tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat, tapi ini satu kewajiban yang harus ada dalam sholat, bahkan ini ruhnya sholat. Adapun yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat, yaitu menegakkan sholat ini adalah dengan apa? Dengan mewujudkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat ditegakkan, rukun-rukunnya sholat ditegakkan, wajib-wajibnya sholat ditegakkan, kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, jalankan dengan sebaik-baiknya, disempurnakan dengan menjalankan kewajiban yang lain dengan khusyuk. Dan bagi laki-laki ditambah lagi dengan apa? Sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki ditambah dengan wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Bukan berjamaah tapi di rumah, bukan. Atau bukan dengan asal melakukan sholat meskipun tanpa berjamaah. Tidak, kewajiban dan kewajiban juga bagi laki-laki adalah menjalankannya dengan berjamaah di masjid. Nah, saya kira ini perkara yang sudah jelas. Wa yu'tu az-zakah. Dan berikutnya tidaklah manusia diperintahkan kecuali agar menunaikan zakat. Wahyal ihsan ilal fuqara wal mahawij. Dan ini adalah perbuatan ihsan kepada orang-orang fakir. Dan ini perbuatan ihsan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, ini adalah ibadah yang besar. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang besar dari ibadah badan, maka zakat adalah ibadah yang paling afdol dari ibadah yang dilakukan dengan harta. Ibadah yang paling afdol yang dilakukan dengan harta adalah zakat.
Kemudian kewajiban yang berikutnya dari kewajiban-kewajiban dengan harta, sebagaimana kewajiban nafkah kepada istri. Ini juga kewajiban yang besar. Dari kewajiban yang dilakukan dengan apa? Dengan harta. Kemudian juga kewajiban nafkah kepada kerabat, kepada orang tua, barangkali kepada kerabatnya. Dari kewajiban-kewajiban nafkah bagi orang yang mampu dan kepada yang membutuhkannya dari kerabatnya. Baru kemudian sedekah kepada yang lainnya, kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Dan zakat ini juga sebagaimana sholat adalah perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat. Apa yang dizakati sudah ditetapkan. Sudah ada aturan-aturannya. Berapa yang dikeluarkan sudah ditetapkan. Untuk siapa zakat itu diberikan juga sudah ditetapkan. Sehingga orang juga tidak boleh asal-asalan dalam menjalankannya. Harus betul-betul menjalankannya dengan benar. Menjalankannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyalurkannya misalnya, memberikannya harus kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Jangan karena wah ini teman dekat saya, oh ini orang dekat saya kasih, padahal ternyata dia orang kaya misalnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh memberi kepada orang kaya, tidak sah zakatnya. Kalau diberikan kepada orang yang kaya, nah, maka harus dijalankan dengan benar, diarahkan kepada yang menerimanya, kepada yang betul-betul berhak untuk menerimanya. Sehingga jadilah amalan ini jadi amalan yang besar. Sebagaimana amalan ini memiliki kedudukan yang besar di dalam agama kita, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun daripada rukun Islam. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang qayyimah, al-millah al-qa'imah al-'adilah, agama yang tegak, yang adil, awil ummah al-mustaqimah al-mu'tadilah, atau umat yang mustaqimah, umat yang istiqamah, umat yang di atas jalan yang lurus, yang yang tidak menyimpang. Artinya kalau orang sudah menjalankan ini, dia menjadi orang yang telah berada di atas agama yang kuat. Inilah agama yang kuat, dan orang yang melakukan ini telah berada di atas agama yang benar, telah berada di atas jalan yang benar. Kalau dia sudah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, sudah bertauhid kepada Allah, kemudian dia menegakkan sholat, dia menunaikan zakat, maka dia telah berada di atas agama yang benar, dan dia menjadi orang yang kokoh di atas kebenaran. Waqad istadalla katsirun minal a'immah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dan banyak dari para imam-imam dalam agama Islam, para ulama yang alim, yang dikenal kealimannya, keilmuannya, telah menjadikan ayat ini sebagai dalil. Imam-imam tadi seperti Az-Zuhri, seperti Imam Az-Zuhri, Wasy-Syafi'i, seperti Imam Asy-Syafi'i, menjadikan bihadhil ayat al-karimah, ayat ini dijadikan dalil. Ala, atas apa? Dijadikan dalil untuk apa? Ala annal a'mal dakhilatun fil iman. Dalil bahwasanya amalan itu masuk ke dalam iman. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Makanya Allah menyatakan seperti itu, menunjukkan bahwasanya amalan itu bagian daripada iman. Tidak cukup hanya ngaku, tidak cukup hanya mengucapkan saja dengan lesannya saya beriman, tapi tidak ada buktinya. Tidak meninggalkan syirik, tidak menjalankan sholat, tidak menunaikan zakat. Ini bukan begitu. Harus ada amalan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan, bukan hanya ucapan saja, tapi ucapan dan amalan dan keyakinan di dalam hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah juga mengatakan bahwasanya ad-din awil iman itu qaulun wa amal. Qaulun al-qalb wal lisan
wa amalun al-qalb, wa amal al-lisan, wa amal al-jawari. Qaulul qalbi wal lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawari. Ada 5. Belum? Ada 5. Kalau mau dirinci lebih rinci lagi ada 5. Ini ibaratnya kadang-kadang berbeda-beda tapi maksudnya sama para ulama. Saya menggunakan itu. Qaulun wal amal, itu qaulul qalbi wal lisan wa amal al qalb wal lisan wal jawari. Apa tadi? Ucapan hati ya, dan ucapan lisan. Ucapan hati itu artinya pembenaran di dalam hati, membenarkan di dalam hati, tidak ragu-ragu, membenarkan apa yang dia ucapkan. Di samping dia mengucapkan dengan lisan, hatinya apa? Membenarkan. Nah, hatinya juga membenarkan. Ayat-ayatnya banyak yang menunjukkan masalah ini. Ada satu kitab bagus, itu Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad, hafizahullah taala, menulis masalah al-iman, yang berkaitan dengan masalah iman. Nah, di sana insyaallah dijelaskan ayat-ayat dalil-dalilnya bahwasanya iman itu qaul al-qalb wa al-lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan ini sebagaimana diperintahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti misalnya umirtu an uqatilana hatta yashhadu alla ilaha illallah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, sampai mereka bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini harus diucapkan. Kalau misalnya ada orang membenarkan Islam itu benar, kemudian dia pun sholat, dia pun zakat, tapi dia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka apa? Dia bukan seorang muslim. Tapi tergambar apa tidak? Orang sholat tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tergambar ya. Nah, ini dia membenarkan, ya misalnya dia membenarkan dan dia tidak menentang, tidak mengingkari kebenarannya, tapi dia tidak mau mengucapkannya. Kemudian dia meninggal barangkali dalam keadaan dia sudah membenarkannya, tapi dia belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim sampai mengucapkannya. Begitu pula qaulun al-qalb, begitu pula amalul qalb wa amalul lisan wa amalul jawarih. Amalul qalb seperti ikhlas, mahabbah, inqiyad, cinta, mengikhlaskan ibadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu ada amalan-amalan hati di sana. Juga ada amalan-amalan lisan, zikir, baca Quran. Juga amalan anggota badan seperti yang disebutkan di sini, seperti apa? Salat, ya kan? Nah, ini adalah iman. Harus ada amalan di sana. Maka dikatakan para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya amalan masuk ke dalam iman. Ini iman yang benar, karena di sana ada pemahaman yang salah. Oleh karena ini perkara yang penting sebetulnya, karena seorang itu kalau tidak tahu kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, barangkali akan terjatuh kepada penyimpangan yang dia tidak sadari, karena ada syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang munafikin, orang-orang kufar, dari syaitan, dari kalangan jin, dari kalangan ins, yang mengajak kepada pemahaman yang salah dalam iman. Di sana ada kelompok yang menjadikan iman itu bagian daripada amalan, itu bagian dari iman, dan ada kelompok yang tidak menjadikan amalan bagian daripada iman. Yang kedua-duanya menyimpang. Ada yang menjadikan amalan masuk ke dalam iman tapi menyimpang. Seperti ahlu sunnah menjadikan amalan sebagai bagian daripada iman, tapi tidak menyimpang. Tapi di sana ada juga kelompok yang menjadikan amalan itu bagian daripada iman, tapi dia menyimpang. Seperti kelompok Khawarij. Kesalahannya dari sisi apa? Dari sisi mengatakan iman itu la yatajazza. Iman itu tidak bisa terbagi-bagi. Iman itu hanya satu. Sehingga kalau hilang semuanya. Tidak terbagi-bagi. Sesuatu yang satu. Kalau hilang imannya, maka hilang semuanya. Hilang keimanan,
salah satu bagian dari keimanan, hilang iman semuanya. Begitu. Sehingga mereka orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau berbuat maksiat, dosa besar, berarti sudah bukan muslim karena sudah tidak punya iman, hilang imannya. Dengan sebab berbuat dosa besar, hilang imannya. Ini orang-orang Khawarij. Menjadikan iman bagian daripada amalan, tapi salah dalam memahami keimanan. Ya, dari sisi menganggap iman itu sesuatu yang satu. Padahal yang benar iman itu apa? Ya tajazza, terbagi-bagi, tidak satu. Ada iman yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah yang ini dikatakan dengan aslul iman. Ada iman yang sangat tinggi pula yaitu salat. Ada iman yang di bawahnya lagi yaitu apa? Ketaatan-ketaatan yang lainnya, zakat, puasa, haji dan yang lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan ketaatan itu semuanya bagian daripada iman, tapi bukan sesuatu yang satu, bercabang-cabang sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat al-iman bid'un wa sittun. Dalam Sahih Bukhari bid'un wa sab'un. Dalam Sahih Muslim ada keraguan dari perawi mengatakan kalau tidak bid'un wa sab'un, kalau tidak mengatakan bid'un wa sittun. Sehingga yang lebih nampak wallahu alam adalah yang dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bid'un wa sab'un. Artinya berapa? 73 atau lebih cabang. Jadi bukan hanya satu, iman itu bercabang-cabang, terbagi-bagi banyak. Yang kalau hilang iman, bagian dari keimanan tadi, hilang imannya apa tidak? Tergantung yang hilang yang mana. Kalau yang hilang adalah la ilaha illallah, berarti hilang semuanya. Kalau yang hilang adalah salatnya, berarti hilang semuanya juga menurut pendapat yang kuat. Tapi ada khilaf. Kalau yang hilang adalah zakatnya, tidak menunaikan zakat, maka tidak hilang imannya menurut pendapat yang benar. Puasa juga kalau hilang, puasanya tidak hilang imannya menurut pendapat yang benar. Haji juga demikian. Begitu pula yang lainnya dari kemaksiatan yang merupakan itu dosa besar, kalau dilakukan tidak hilang imannya. Kecuali kalau kemaksiatan yang menghilangkan aslul iman, menghilangkan la ilaha illallah, atau kemaksiatan berupa meninggalkan sholat, ini bisa menghilangkan iman. Nah ini orang Khawarij mengatakan iman itu hanya satu, tapi kalau terjatuh pada dosa besar hilang imannya. Begitu pula Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah itu mengatakan bukan orang kafir kalau berbuat dosa besar. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir, kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah mengatakan fil manzilah baina manzilatain, kafir yang enggak, muslim yang enggak, mukmin yang enggak. Tergantung gitu. Muslim enggak, kafir enggak. Nah, ini orang apa? Mu'tazilah. Ini semuanya kelompok yang sesat, yang meskipun mereka menjadikan amalan bagian daripada iman, tapi salah dalam memahami iman. Kemudian ada lagi kelompok yang tidak memasukkan amalan bagian daripada iman. Tidak masukkan. Amalan itu tidak penting, tidak masuk dalam iman. Tidak akan bermadarat ya, kemaksiatan kepada iman. Iman tetap kokoh, tetap sempurna, meskipun tidak beramal. Ini kelompok apa? Kelompok Murji'ah. Nah, mereka terbagi menjadi 3. Ada yang mengatakan al-iman adalah ucapan dengan lesan saja. Ucapan dengan lesan. Sudah mengatakan beriman, berarti sudah sempurna imannya. Meskipun hanya baru mengatakan dan tidak mau mengamalkan. Keimanan itu sudah sempurna imannya, sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini ucapan dengan lesan saja. Ini kelompok Murji'ah, tapi salah satu kelompok dari Murji'ah terbagi-bagi menjadi 3. Ini kelompok yang dikatakan dengan kelompok Karramiyah, yang dia adalah bagian daripada kelompok apa? Murji'ah. Ada juga kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya keyakinan dalam hati saja, tidak usah diucapkan. Ini berarti secara tidak langsung, ini ucapan yang paling jelek. Menganggap berarti semuanya beriman. Karena siapa yang tidak mengaku, tidak punya keimanan dalam hati? Fir'aun saja mengakui dalam hati, apa tidak? Mengakui dalam hati. Abu Thalib mengakui dalam hati. Semuanya. Iblis juga mengakui apa tidak? Mengakui iblis itu. Berarti menurut kelompok Murji'ah yang jenis ini, ini sebagian kecil dari Murji'ah. Itu iblis juga beriman, Fir'aun juga beriman. Secara tidak mereka sadari ucapan itu. Keyakinan itu menunjukkan bahwasanya Fir'aun dan iblis juga termasuk dari kaum
mu'minin. Tentu ini keyakinan yang batil. Dan ini pemahamannya Jahm ibn Safwan. Ini pemahamannya Jahm ibn Safwan. Nah, jadi kelompok Jahmiyah dalam masalah iman sangat jelek pemahamannya. Mencukupkan iman itu hanya apa? Hanya cukup keyakinan dalam hati. Kemudian Murji'ah yang paling banyak atau Murji'ah yang lainnya dari kelompok Murji'ah tadi ada 3. Yang ketiga adalah dari Murji'ah yang dari kalangan ahlu fikih dan ahlu ibadah mereka. Apa yang dikenal dengan istilah Murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan fuqahanya mereka, ahlu ibadahnya Murji'ah. Mereka menggabungkan 2 tadi, keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan, tapi tidak memasukkan amalan bagian daripada iman. Bisa dipahami? Sudah tahu kelompok yang benar dan kelompok yang sesat? Nah, ini diingat-ingat. Ini penting. Karena kalau tidak tahu yang benar dan tidak tahu yang salah, bisa jadi terjatuh kepada yang salah tanpa dia sadari. Karena syubhatnya kuat. Mereka punya dalil. Mereka menyebutkan dalil-dalil dari ayat, dari hadis. Cuma itu diucapkan hanya untuk mencocoki keinginan mereka, mencocoki akidah mereka dan tidak mengikuti apa yang dipahami oleh para salafus saleh, tidak mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat. Nah, baik, maka yang benar apa yang dikatakan oleh para a'immah seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i bahwasanya iman bagian daripada bahwasanya amalan bagian daripada iman. Kemudian firman Allah berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di nar jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an ma'alil fujjar. Allah memberitahukan dalam ayat ini tentang tempat kembalinya orang-orang fajir, orang-orang yang jahat, min kafarati ahlil kitab, dari orang-orang kafirnya ahlul kitab. Ahlul kitab yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasara, mereka kafir. Allah yang menyatakan apa? Dalam ayatnya bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Maka kita harus dengan tegas tanpa ragu-ragu mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap orang musyrikin orang yang tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrikin itu jangan dianggap orang yang hanya berbuat syirik saja, enggak pernah beribadah kepada Allah. Bukan. Orang musyrikin itu adalah orang yang masih memberikan salah satu jenis ibadahnya kepada selain Allah, meskipun mereka beribadah kepada Allah dalam hal yang lain. Meskipun mereka sholat, meskipun mereka puasa, haji, namun mereka masih menjadikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Jadilah mereka termasuk dari orang-orang musyrikin. Allah masih memberikan salah satu jenis ibadah. Dan jangan dianggap yang namanya musyrikin itu adalah orang yang beribadah kepada patung saja. Tidak. Tapi yang beribadah kepada siapa? Kepada selain Allah. Siapapun dia. Apakah patung, apakah pohon, apakah orang yang dikatakan wali, apakah orang yang dianggap sebagai orang soleh, dijadikan sebagai perantara berdoa kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dengan beribadah kepada selain Allah, ini adalah ibadahnya orang-orang musyrikin. Mereka semuanya itu fi nari jahannam. Al-musyrikin al-mukhalifin li kutubillah al-munazzalah wa anbiya'illah al-mursalah. Orang-orang musyrikin yang menyelisih kitab Allah, yang menyelisihi para rasul yang diutus oleh Allah, annahum yaumal qiyamah, mereka nanti pada hari kiamat fi nari jahannam, mereka berada di nar jahannam, berada di neraka jahannam,
khalidina fiha ay makithin la yahuluna anha wa la yazulun. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam wala yadillah. Nasallallahu salam. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Mereka minta keluar kepada penjaga neraka, mengatakan kepada penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Mereka mengatakan kepada malaikat Malik, ya Malik, memanggil malaikat Malik agar apa? Meminta kepada Allah untuk mematikan mereka, agar kami dimatikan saja. Tapi apa? Malaikat Malik mengatakan innakum makisun. Kalian adalah orang-orang yang akan terus tinggal selamanya. Tidak akan pergi dari neraka selama-lamanya. Tidak akan keluar dari api neraka selama-lamanya akibat dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu. Kalau seperti ini kira-kira bagaimana? Kalau dakwah itu tidak mengajak orang untuk meninggalkan syirik, jelas itu dakwah yang batilah dan itu pengkhianatan kepada agama ini, berkhianat kepada umat, mengatasnamakan dakwah tapi tidak mengajak kepada meninggalkan syirik. Ini menipu umat, tidak mengajak kepada Islam. Ternyata mereka mengakunya ngajak kepada Islam tapi tidak pernah mengajak untuk meninggalkan syirik. Itu menipu, para penipu dalam dakwah. Maka dakwah yang benar, dakwahnya Rasulullah SAW, dakwahnya para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah SAW, dakwahnya para Nabi, bahkan semuanya adalah dakwah yang mengajak umat untuk meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu maksud daripada dakwah. Itu tujuan yang paling besar daripada dakwah dan itu maksud daripada dakwah. Nah, mereka itu adalah syarrul bariyah, ay syarrul khaliqah allati bara'aha Allah wa dara'aha. Ini sejelek-jelek makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejelek-jelek makhluk yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan lebih jelek dari apa? Dari hewan. Nah, bahkan mereka lebih jelek dari hewan. Dikatakan dalam ayat bagaimana? Hum kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Karena kalau hewan tidak diutus kepada mereka Rasul, tidak dibebani dengan beban syariat. Hewan itu diciptakan oleh Allah tidak dibebani dengan beban-beban syariat, tidak diperintahkan untuk sholat, puasa, tidak ada beban-beban syariat. Hewan tidak ada beban-beban syariat. Kalau manusia ada beban-beban syariat. Sehingga kalau manusia tidak menjalankan beban-beban syariat, dalam satu sisi mereka seperti apa? Hewan yang sama-sama tidak menjalankan syariat, tetapi lebih jelek. Karena kalau hewan memang tidak diperintah, sementara manusia diperintah. Nah, maka mereka lebih jelek daripada hewan. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Nah, hum syarrul bariyah. Kemudian ayat yang berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik sebaik-baik makhluk. Dikatakan dalam tafsirnya oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, "Tsumma akhbara ta'ala an halil abrar." Kemudian Allah beritakan tentang keadaan orang-orang abrar, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu biqulubihim, orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa amalu as-salihati abdanihim, dan mereka mengamalkan amal saleh dengan badan mereka. Bahwasanya mereka itu adalah apa? Bi annahum khairul bariyah.
adalah sebaik-baik apa? Makhluk. Bahkan Abu Hurairah dikatakan oleh Ibnu Katsir, qad istadalla bihadhil ayah Abu Hurairah wa ta'ifatun minal ulama. Bahkan sahabat Abu Hurairah dan para ulama yang lainnya, sekelompok para ulama yang lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil atas apa? Ala tafdilil mu'minin minal bariyah alal malaikah, menunjukkan lebih utamanya orang-orang yang beriman ya daripada malaikat. Lebih tingginya orang-orang yang beriman dari malaikat. Karena dikatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam, barangkali di sini ada khilaf, saya tidak tahu. Namun ini salah satu pendapat dari para ulama. Ya. Sampai bisa melampaui apa? Malaikat. Nah. Kemudian Allah menyebutkan, sudah Isya, kita tutup dengan ayat yang terakhir. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Di tempat saya begitu tidak ada wakofnya, padahal tidak ada tanda wakof sampai radhiyallahu anhum wa radu an, baru kemudian apa? Ada tanda wakof. Juga pada ayat yang tadi yang kita baca tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Di sini tanda wakof. Karena saya sebagian sering mendengar, tapi mungkin ada di cetakan yang ada di Indonesia barangkali, saya sering mendengar orang membacanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kemudian wa yuqimu salat wa yu'tu az-zakah, ini berhenti di situ. Padahal di situ tidak ada tanda wakaf, atau mungkin ada di Quran yang lainnya katakan yang di Indonesia barangkali ada tanda wakafnya. Tapi yang kita dapatkan dari Mujamma' Malik Fahd, percetakan di Madinah, tidak ada tanda wakafnya kecuali pada kalimat az-zakah. Sehingga membacanya sampai az-zakah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau enggak mampu sampai mukhlishina lahuddin, ulangi lagi, mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian baru wa dzalika dinul qayyim. Begitu pula yang ini, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ini tidak ada tanda wakaf menurut saya. Kalau tidak ada, maka diteruskan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Baru kemudian dzalika liman khasyiya rabbah. Meskipun di sini ada ijtihad ya dalam masalah wakaf, tapi ada berhenti-berhenti yang bagus sehingga maknanya tidak berkurang, maknanya tetap bagus. Nah, balasan mereka, balasan orang-orang yang beramal saleh, yang beriman dan beramal saleh sebaik-baik makhluk, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka adalah jannatu adn. Jannatu adn dikatakan dalam tafsirnya summa qala jazaohum inda rabbihim, balasan mereka ayyaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Balasannya nanti pada hari kiamat. Apa balasannya? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jannatu adn. Al-adn maknanya adalah al-iqamah. Apa? Maknanya adalah tinggal di situ. Surga yang akan terus, tidak akan hilang. Surga yang akan terus ada, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang terus dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan nikmat yang selama-lamanya, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terpetik dalam hati. Kebun yang banyak, yang luas. Sebagaimana telah kita baca dulu di tafsir Al-Mutaffifin ya, bahwasanya adnal manzilah
Yang paling apa? Yang paling ringan, paling rendah kedudukannya, paling rendah kedudukannya dari ahli surga, itu disebutkan dalam tafsir surat Al-Mutaffifin dahulu, gimana? Yang paling rendah ketika menjelaskan tentang ayat alal araiki yanzurun, mereka berada di atas singgasana sambil melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang diberikan dari kebun-kebun, dari istana dan yang lainnya. Dikatakan adnal manzilah, adnal ahlul jannah manzilatan, orang yang paling rendah kedudukannya di surga, liman yanzuru fi mulkihi, adalah orang yang melihat kepada apa yang Allah berikan kepadanya dari kekuasaan, dari wilayah, dari kebun, masirata alfasanah, yang panjangnya 1000 tahun. Kebunnya itu 1000 tahun, berapa hektar itu? Ya lebih dari dunia. Nah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Melihat dan tidak takut hilang, tidak takut bagaimana menjaganya, enggak. Tidak ada takut sama sekali, adanya adalah bahagia, tidak ada ketakutan, adanya nikmat. Melihat kepada kenikmatan yang begitu banyak yang dia lihat semuanya. Apa yang Allah berikan kepada dia dilihat semuanya. Sekarang kalau orang punya, Masya Allah, kebun 1 hektar, tanah 1 hektar sudah, Masya Allah, sudah senang sekali. Tapi masih takut-takut juga, gimana kalau nggak panen, gimana kalau panen dicuri. Ini enggak, lebih luas lagi, bukan 1 hektar, 2 hektar. Kebun yang sangat banyak, sangat-sangat indah. Nah, istana yang sangat indah. Ini balasannya. Mereka berada di surga yang kekal. Jannatu Adn, maknanya yang kekal, yang terus, tidak akan hilang. Nah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka akan kekal selamanya, bila infisal wala inqidha wala faragh, tanpa berpindah, tanpa berpisah, tanpa ada kematian. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka. Nah, maka ini sudah merupakan nikmat yang paling besar, merupakan pemberian Allah yang sangat besar ketika Allah sudah ridha. Nah, ya. Wa maqamu ridahu anhum a'la mimma utuhu minan na'im al-muqim. Ini makomnya ridha, kalau Allah sudah ridha, itu lebih besar daripada seluruh nikmat yang lain. Kalau Allah sudah ridha, maka itu sudah mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Wa radu'an, dan mereka pun ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, fima manahahum minal fadl al-amim. Mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan yang banyak, yang sangat banyak. Dari kaliman khasya rabbah, ini balasan bagi orang yang takut kepada Allah, kepada Rabbnya. Hadzal jaza, dikatakan oleh Imam Mutsajir, hadzal jaza hasilun liman khasya Allah. Ini balasan akan didapat bagi orang yang takut kepada Allah. Wattaqau haqqat taqwa, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa abadahu ka'annahu yarah, dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini orang yang ihsan. Ini balasan bagi orang yang ihsan, yang dia itu merasa melihat Allah dalam beribadahnya. Jadi dia betul-betul rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang dengan ibadah yang dia lakukan, bahkan dia mencari ibadah. Bahkan dia mencari ibadah karena dia saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad alima annahu illam yarahu fa innahu yarah. Atau kalau tidak merasa melihat Allah, paling tidak dia adalah orang yang merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Ini kan ihsan namanya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah, kira-kira bagaimana? Ibadahnya kayak apa kira-kira? Kalau merasa diawasi oleh Allah, apalagi kalau merasa melihat Allah, ini lebih tinggi lagi. Sekarang kalau tidak sampai merasa melihat Allah, tapi merasa diawasi oleh Allah, maka ini sudah luar biasa. Dalam beribadah dia tidak akan seenaknya, dalam kehidupannya, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, bukan hanya ibadah di masjid, bukan hanya sholat. Dalam ibadah sebagai misalnya dia sebagai qadhi, sebagai hakim misalnya, yang menghukumi orang-orang yang bersalah, tentu dia akan berbuat adil, tidak akan membiarkan orang yang berbuat zalim. Sebagai penguasa, kalau dia merasa diawasi oleh Allah, tentu dia akan
menjalankan amanah sebagai penguasa, sebagai pegawai negara, dia akan menjalankan amanah sebagai sebaik-baiknya, tidak akan menipu masyarakatnya dan sebagainya. Kalau sebagai suami istri, dia pun akan betul-betul menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan istrinya pun akan merasa diawasi Allah dengan menjaga kehormatan suaminya meskipun suaminya sedang tidak berada bersamanya, dia tetap menjaga kehormatannya. Begitu pula sebagai ulama atau sebagai dai atau sebagai orang yang mengajak kepada dakwah atau sebagai penuntut ilmu, kalau dia merasa diawasi oleh Allah, tentu dia tidak akan berani bicara tentang agama tanpa ilmu, takut mau menjawab sesuatu yang dia tidak tahu, mengatakan boleh tidak boleh, dia tidak akan semudah dia mengatakan kalau dia merasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya balasan bagi orang yang seperti ini. Dari kalimat khasyya rabbah, orang yang merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, maka akan tumbuh takut. Akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Diajak untuk berzina, tapi dia mengatakan ana akhafullah. Juga dalam hadis yang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan disebutkan oleh Allah adalah seorang laki-laki yang da'atu imra'atun, yang diajak oleh perempuan yang datu mansabin wa jamalin, yang dia adalah orang yang punya kedudukan dan dia adalah orang yang punya kecantikan, tapi laki-laki tadi mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan balasan berupa surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu an yaj'alana an yuwaffiqana jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk kita bisa menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.